Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube Kampus Biner. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa R. Di video pertama ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu bahasa R, kemudian instalasinya, kemudian kita akan belajar mengenai dasar-dasar variabel di bahasa R, karena itu paling dasar banget. Sebelumnya, silahkan subscribe dulu channel ini, dan apabila ada pertanyaan selama video ini berlangsung, silahkan tulis di kolom komentar. Kita langsung aja, kita lihat dulu, apa sih itu bahasa R itu? Nah, bahasa R itu biasanya untuk statistical computing and graphic. Oke, R itu untuk statistical computing and graphic. Nah, R ini biasanya dipakai untuk data science, machine learning kalau sekarang ini ya, selain menggunakan Python. Tapi kalau menurut saya sendiri, R itu lebih cocok digunakan untuk data science dibandingkan si Python. Karena Python itu sebenarnya untuk general purpose programming. Kita lihat lagi. R ini adalah interpreted language. Tentunya kita tahu kalau interpreted language itu biasanya itu lebih lamban berjalan dibandingkan coding yang dikompil. Tapi biasanya kalau interpreted itu lebih banyak fitur-fiturnya yang ditawarkan untuk kemudahan dibandingkan dengan yang compile. Misalkan aja dynamic type yang nanti ditawarkan oleh si R programming ini. Kemudian kita lihat sudah sampai ke versi keempat. Kalau sekarang kemungkinan 4 ke atas. Kita lihat lagi. Ini contoh sintaksnya seperti ini. Nah, dia bisa bentuk grafik. Oke, dia bisa bentuk seperti ini. Kita lihat. Nah, oke. Nah, kebanyakan ini digunakan untuk mengolah data. Jadi si R itu seperti itu. Sekarang kita langsung aja kita install. Jadi di sini kalau misalkan belum terbuka, R language seperti ini, kemudian dibuka, nah, kemudian download. Oke, langsung aja yang paling atas. Nah, kemudian untuk Windows, yang ini nanti teman-teman sesuaikan. Kalau Linux, kalau Mac yang ini. Di sini saya Windows. Oke, kemudian pilih yang base. Oke, kemudian download yang ini. Oke, keep. Ditunggu aja downloadnya. Nah, ini sudah terdownload. Kita langsung jalanin aja. Klik run. Oke, next, next, next. Next aja, next, next. Lalu finish. Oke, udah selesai. Sekarang kita langsung lanjut, kita coba mengcoding menggunakan R ini. Di sini masuk ke all apps, masuk ke R. Nah, di sini ada R. Ini ada yang 32 bit dan 64 bit. Kalau yang 32 bit, teman-teman komputernya 32 bit, mungkin yang terinstall nanti 32 bit aja, yang 64-nya enggak. Ini sama aja, klik aja salah satu. Kebetulan komputer saya 64 bit, jadi saya pilih yang 64 bit aja. Nah, nanti seperti ini. Si R ini bisa di-run di konsol, kalau ini di konsol, atau dalam bentuk file. Nah, tapi untuk sementara ini, di pelajaran pertama ini, kita akan merunnya dulu di konsol. Ini konsol, ya. Misalkan aja contohnya itu hai, selamat datang di bahasa R. Oke. Hai, selamat datang di bahasa R. Jadi seperti ini bahasanya.
Oke, kita langsung aja. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara mencetak suatu nilai di konsol. Caranya yaitu dengan fungsi cat seperti ini. Fungsi cat ini, jadi apa yang mau diketikkan nanti bisa dipisahkan dengan tanda koma. Kalau saya ketikkan gini, misalkan A, B, C. Nah, kalau saya enter, maka ABC gitu ya. Nah, kalau yang garis miring terbalik ini, N, itu artinya garis baru. Lihat, di sini kan nggak ada garis baru ya. Makanya tanda ininya, tanda mulai konsolnya, dia ada di sebelah tanda C. Ya, tapi kalau saya ketikkan seperti ini, A, B, C, saya tambahkan garis baru. Nah, dia mulainya di bawah. Oke, yaitu untuk tambahan aja untuk kali ini. Kemudian juga kita bisa menggunakan print. Print, misalkan, hai, selamat datang di bahasa R. Kalau saya enter, keluar, hai, selamat datang di bahasa R. Cuman kalau print ini, dia hanya bisa memasukkan satu parameter aja. Kalau cat ini kan bisa lebih dari satu, sedangkan kalau print ini hanya satu parameter aja. Nah, kemudian selanjutnya yang penting adalah cara menulis variabel. Cara penulisan variabel itu seperti ini. Misalkan saya tuliskan di sini angka sama dengan 5 ya. Sekarang saya ingin tahu nih angka itu nilainya berapa. Cat angka. Oke. Nah, nanti dia keluar angka 5. Atau bisa juga saya ketikkan print angka. Nah, dia keluar 5 ya. Jadi cara penulisan variabel seperti ini, angka, bisa juga saya tulis pakai underscore. Misalkan angka pertama gitu ya. Saya tuliskan 100. Nah, saya tuliskan print angka pertama. Nah, keluar 100. Jadi bisa pakai underscore. Sekarang saya akan clear konsolnya. Klik kanan, clear window, atau Ctrl L biar lebih cepat. Nah, ini udah clear. Nah, kita udah tahu underscore bisa di tengah. Biasanya kalau bahasa-bahasa lain, underscore itu juga bisa di depan. Tapi kalau R ini beda. Nggak bisa kita taruh underscore itu di depan. Misalkan aja kita tulis di sini, underscore, angka, sama dengan 200 gitu ya. Kalau kita enter, nah dia akan error. Jadi underscore itu nggak bisa di depan. Kalau di tengah atau di akhir boleh. Misalkan di akhir angka underscore sama dengan 200. Nah, itu bisa. Kita lihat, misalkan print angka underscore. Nah, keluar 200. Kemudian juga kita bisa menuliskan angka. Angka juga sama seperti underscore, bisa di tengah atau bisa di akhir, tapi nggak bisa di depan. Misalkan angka 1, angka di tengah ya, sama dengan 111. Sekarang kita lihat angka 1, angka 1111. Oke. Kemudian bisa di akhir, misalkan angka 111 sama dengan 222. Kalau kita print, cara lainnya selain print, kalau untuk di konsol, ini khusus konsol ya, bisa kita langsung tulis aja variabelnya. Nah, nanti keluar, nah 222. Ini khusus di konsol aja, jadi langsung dituliskan nama variabelnya, di enter, keluar nilainya. Kemudian kita cek kalau misalkan di depan bisa apa enggak. Misalkan 222 angka sama dengan 333. Kalau kita enter, maka dia error. Jadi underscore dan angka di dalam nama variabel hanya bisa di tengah dan di akhir, di depan nggak bisa. Nah, ada satu lagi yang berbeda di bahasa R ini tentang cara penulisan variabel dengan bahasa-bahasa lainnya yang beda, itu si R ini bisa menulis titik
di nama variabel. Misalkan angka titik nilai sama dengan 500. Nah, kita lihat angka titik nilai 500 juga. Oke, jadi bisa pakai titik. Kalau di tempat lain nggak bisa. Bisa juga titiknya ini di depan. Jadi di depan juga bisa. Misalkan titik 3 misalkan titiknya. Angka sama dengan 600. Kita lihat. Nah, itu juga bisa. Atau titik-titik semua juga bisa. Titik. Nah, nama variabelnya titik semua. 1000, kita lihat. Oke, nah 1000. Jadi hanya bisa titik, underscore kalau untuk simbolnya ya, tapi tidak bisa menggunakan simbol yang lain. Misalkan kita pakai simbol koma, itu nggak bisa. Koma nilai sama dengan 200, nah itu nggak bisa. Jadi untuk simbol, untuk penulisannya hanya bisa menggunakan titik dan underscore. Titik bisa ditaruh di mana aja, sedangkan underscore hanya bisa di tengah dan di belakang. Begitu juga dengan angka di dalam nama variabel hanya bisa diletakkan di tengah dan di belakang, tidak bisa di depan. Kita clear konsol lagi. Selanjutnya, tipe variabel yang paling dasar itu ada numerik. Kita udah belajar tadi numerik. Misalkan A sama dengan 100, ini namanya numerik ya. Kemudian ada juga tipe string. Kalau di R itu namanya bukan string, namanya itu karakter, tipe karakter. Misalkan B sama dengan kampus biner. Oke, kita lihat A 100, B kampus biner. A ini tipe numerik dan B ini tipe karakter. Nah, kita bisa melihat ada variabel apa aja yang ada di R ini dengan mengetikkan ls. Nah, dilihat ada variabel apa aja. Jadi nanti kalau kita udah banyak menuliskan variabel, terus kemudian kita bingung ada variabel apa aja yang udah dimasukkan ke memori, bisa pakai fungsi ls ini. Kemudian kita juga bisa mengecek tipe variabel itu apa dengan menggunakan fungsi type of. Misalkan type of A. Kita tahu A itu tadi numerik. Kita coba enter. Nah, tipenya double. Nanti akan saya jelaskan. Jadi numerik itu ada beberapa macam. Ada double, integer, ada kompleks. Sekarang kita coba lagi type of yang variabel B-nya karakter. Oke, yang tadi B karena karakter. Oke, selanjutnya tipe-tipe numerik. Jadi numerik itu ada beberapa macam, ada double, integer, dan kompleks. Kalau kita double, caranya seperti ini, menuliskan double. Misalkan angka 1 sama dengan 100. Nah, itu sudah dihitung sebagai double. Oke. Kalau kita ingin menuliskan integer, kita tuliskan seperti ini. Angka 2 sama dengan 200L. Nah, L. Jadi, kalau double itu adalah bilangan yang ada koma-komanya. Tapi kalau integer, dia bilangan yang tidak ada komanya. Oke, kita coba type of yang angka 2. Maka dia integer. Sedangkan yang angka 1, nah dia double. Dan satunya lagi adalah kompleks. Misalkan aja, angka 3 sama dengan 300i. Nah, type of angka 3 kompleks. Jadi kompleks itu untuk bilangan imajiner. Untuk teman-teman yang biasa menggunakan bilangan imajiner, misalkan untuk kelistrikan segala macam, itu biasanya dipakai. Kita clear konsol lagi, tekan Ctrl L. Nah, dari numerik ke karakter ini, kita bisa konversi. Kalau misalkan kita menuliskan seperti ini, A sama dengan 500, ini adalah angka 500 dalam bentuk karakter, ya, karena ada tanda kutipnya. Kalau misalkan tipe numerik,
dia tanpa tanda kutip. Nah, untuk mengkonversinya kita bisa menggunakan fungsi namanya as karakter. Misalkan aja kita punya numerik A500. Kalau kita lihat A500 tidak ada kutipnya. Sekarang kita buat B sama dengan as karakter yang A. Oke, kita lihat B, maka dia adalah karakter 500. Ada tanda kutipnya. Kemudian untuk kebalikannya, kita lihat B kan sekarang 500 atau B seperti ini. B sama dengan 500. Nah, kita ubah ke numerik. Nah, kebalikannya adalah as numerik. Kita buat misalkan C sama dengan as numerik B. Kita lihat C, maka 500. Oke, jadi itu untuk konversinya. Yang selanjutnya adalah tipe boolean. Tipe boolean itu adalah tipe data yang isinya hanya ada true dan false. True itu artinya ya atau benar, dan false itu artinya tidak atau salah. Misalkan D sama dengan true, E sama dengan false. Kata-kata hurufnya harus huruf besar ya. Kalau misalkan dia pakai huruf kecil, dia akan error. Nah, true ini artinya benar dan false ini artinya salah. Boolean ini akan sering kita pakai ketika kita menggunakan kondisional dan perulangan. Tapi untuk pengantar, saya sebutkan salah satu operasi boolean, misalkan aja operasi AND. Operasi AND itu adalah operasi yang akan bernilai true kalau misalkan seluruh inputannya itu true. Misalkan di sini D true, E itu false, kemudian F sama dengan false lagi, dan G itu true. Kalau saya buat di sini D, jadi N itu pakai dan seperti ini. D dan G berarti true and true, maka hasilnya adalah true. Sedangkan kalau saya tuliskan D dan E, yaitu true dan false, maka hasilnya adalah false. Kemudian kebalikannya adalah OR. OR itu akan bernilai true kalau ada satu saja nilai yang inputannya true. Misalkan aja D, kalau OR itu pakai tanda seperti ini. Kemudian E, OR lagi F. Kita lihat D itu true, E itu false, F itu false. Oke, di sini ada yang true yang satu. Maka hasilnya adalah true karena ada salah satu yang true. Oke, jadi itu seperti itu. Baik, itu untuk pertemuan kita kali ini. Sekarang saya akan rangkum apa aja yang udah kita bahas. Kita clear console. Jadi bahasa R itu adalah bahasa yang bagus untuk digunakan untuk keperluan data science, statistik, dan matematik, dan sejenisnya. Untuk machine learning juga bagus. Kemudian hal pertama yang udah kita pelajari tadi yaitu cara menuliskan output. Bisa pakai bisa pakai fungsi chart seperti ini. Misalkan kita tuliskan A, B, C. Chart itu bisa terdiri dari beberapa parameter inputannya. Kalau kita enter, maka akan digabung. Sedangkan kalau print, dia hanya bisa satu parameter aja inputannya. Nah, seperti itu. Kemudian cara penamaan variabel. Penamaan variabel kita ingat bisa menggunakan huruf. Tapi kalau misalkan mau menggunakan underscore, itu hanya bisa di tengah dan di akhir kata. Dan kalau misalkan menggunakan angka juga sama, hanya bisa di tengah dan bisa di akhir. Sedangkan untuk titik itu bisa dipakai. Berbeda dengan bahasa-bahasa lain, tidak bisa menggunakan titik. Kalau di bahasa R ini bisa menggunakan titik. Oke, misalkan A sama dengan 3. Itu bisa. A underscore 3. Misalkan seperti ini, itu juga bisa. Yang tidak boleh adalah underscore A. Seperti ini, nggak boleh. Karena underscore-nya di depan. Atau misalkan 3A sama dengan 7, itu juga nggak bisa karena 3-nya di depan. Kemudian kita bisa tuliskan titik juga di nama variabel, titik A titik misalkan sama dengan 7,
Nah, itu bisa. Titik, 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 bahkan titik semuanya 100 itu juga bisa. Kemudian kalau kita bingung, kita tadi udah menuliskan variabel apa aja, kita bisa pakai fungsi ls, buka kurung, tutup kurung, nanti keluar nama-nama variabel yang udah kita ketik tadi. Variabel sendiri itu bisa menampung data, dan data itu ada macam-macam. Beberapa diantaranya yaitu numerik, karakter, dan boolean. Karakter sendiri itu kalau di bahasa pemrograman lain yaitu adalah string, misalkan A sama dengan kampus biner. Nah, itu adalah berbentuk karakter si A. A juga bisa berbentuk numerik. Kalau untuk numerik double, kita langsung aja A sama dengan 100. Nah, itu sudah double. Kalau B sama dengan 100L, nah itu adalah tipe integer. Sedangkan C sama dengan 100i itu adalah tipe kompleks. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan type of. Misalkan, ini saya buat dulu satu lagi D, misalkan kampus biner. Oke, kita lihat type of A hasilnya adalah double. Type of B hasilnya adalah integer. Type of C bilangan kompleks. Type of D yaitu karakter. Kemudian untuk merubah numerik menjadi karakter, itu kita bisa menggunakan as numerik. Misalkan aja A sama dengan, di sini ada karakter, ada 100 tapi masih berbentuk karakter. Supaya kita merubahnya menjadi numerik, kita bisa menuliskan B sama dengan as titik numerik A. Maka B 100. Tidak ada tanda kutipnya lagi. Kita coba cek type of. Tadi A itu kita lihat karakter ya kan. Kita coba type of B. B itu double. Double itu masuk ke numerik. Oke. Kemudian kebalikannya, kita lihat B ini tadi double atau numerik. Kita ubah ke karakter, bisa menggunakan di sini C as karakter. Nah, seperti ini. B, kita lihat C-nya sudah pakai tanda kutip, yaitu karakter. Yang selanjutnya yaitu variabel bertipe boolean. Boolean itu hanya ada true atau false. True itu artinya benar atau ya, dan false itu artinya salah atau tidak. Misalkan A sama dengan true, B sama dengan false, C sama dengan true. Oke. Nah, true false ini adalah tipe boolean. Untuk operasinya misalkan aja pakai n itu akan bernilai true kalau misalkan seluruh inputannya yaitu true. Misalkan A, n itu pakai dan, C, nah, true dan true, maka hasilnya true. Sedangkan A, n, B, hasilnya false. Karena B-nya false dan A-nya true. Dua-duanya tidak true, maka hasilnya false. Kemudian ada lagi OR. OR itu akan bernilai true kalau ada satu saja yang bernilai true. Misalkan A, OR itu pakai lambang seperti ini, dan B, OR B, maka hasilnya adalah true. Karena A ini true dan B ini false. Ada satu yang true, maka hasilnya bernilai true. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.